5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Octavia Fitriana. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah NIM 1904140022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran laba rugi. Hai guys, kali ini kita akan bahas tentang anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan. Dan masuk ke bagian tujuan anggaran laba rugi. Tujuannya memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran, informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya. Sumber-sumber informasi yang dibutuhkan, yang pertama anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran beban operasional, anggaran pajak penghasilan badan, anggaran kas, dan anggaran biaya produksi. Baiklah, kita masuk ke bagian penyusunan anggaran laba rugi yang dibutuhkan oleh PT AKS Jaya untuk menyusun anggaran laba rugi November 2020. Informasi yang pertama, anggaran produksi bulan November 2020 menyajikan informasi sebagai berikut. Penjualan dalam unit 15.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 2.000, total barang jadi yang dibutuhkan ialah 17.000 dan dikurangi persediaan awal barang jadi 1.000, jumlah barang jadi yang akan diproduksi ialah 16.000. Informasi yang kedua, harga jual barang jadi per unit selama bulan November 2020 diperkirakan sebesar 150.000. Informasi yang ketiga, perusahaan menggunakan metode rata-rata dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan HPP. Informasi yang keempat, total biaya persediaan barang jadi per 1 November sebesar 75 juta. Informasi yang kelima, biaya produksi selama bulan November diperkirakan sebesar 350 juta. Informasi yang keenam, pajak penghasilan PPH diperkirakan sebesar 25%. Beban penjualan untuk bulan November diperkirakan sebesar 30 juta. Beban umum dan administrasi untuk bulan November diperkirakan sebesar 15 juta. Dan beban bunga atau bagi hasil bulan November diperkirakan sebesar 10 juta. Baiklah, langsung kita isi saja ke bagian produksi bulan November, itu sama dengan 16.000, persediaan barang jadi awal itu sama dengan 1.000, dan persediaan barang jadi tersedia untuk dijual itu sama dengan 17.000. Lalu kita masuk ke bagian biaya. Biaya produksinya 350 juta. Persediaan barang jadinya 75 juta. Persediaan barang jadi tersedia untuk dijual itu sama dengan produksi bulan November kita tambah dengan persediaan barang jadi awal. Hasilnya adalah 425 juta. Lalu sama dengan persediaan barang jadi tersedia untuk dijual unit biaya kita bagi dengan unit dari persediaan barang jadi tersedia itu. Hasilnya adalah 25.000. Dengan persediaan akhir barang jadi yaitu 2.000. Itu secara otomatis ya teman-teman, itu 25.000 dikali dengan 2.000 hasilnya 50 juta. Baiklah, kita masuk ke bagian penjualan, itu dikali dengan penjualan dalam unit dikali dengan harga jual barang jadi per unitnya selama bulan November 2020 dikali 150.000 sama dengan. Lalu kita masuk ke beban pokok penjualan, yaitu ada saldo awal persediaan barang jadi. Kita masukkan saja itu 75 juta dan biaya produksinya itu 350 juta.
Lalu persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Hasilnya dari saldo awal persediaan barang jadi dikurang dengan biaya produksi. Hasilnya adalah 425 juta. Lalu persediaan akhir barang jadi sama dengan kita masukkan bagian persediaan akhir tadi 50 juta. Lalu kita masuk ke bagian beban pokok penjualan, di mana didapat dari persediaan barang jadi tersedia untuk dijual 425 juta dikurang dengan persediaan akhir barang jadi 50 juta. Hasilnya adalah 375 juta. Lalu kita masuk ke bagian laba kotor yang dianggarkan, yaitu 2.250 juta dikurang dengan 375 juta. Hasilnya adalah 1.875 juta. Lalu kita masuk ke bagian beban operasi, yaitu beban penjualannya ialah 30 juta. Sedangkan beban administrasinya 15 juta, sama dengan beban penjualan ditambah dengan beban administrasinya ialah 45 juta. Lalu masuk ke bagian laba operasi yang dianggarkan, yaitu 1.875 dikurang dengan 45 juta. Hasilnya ialah 1.830 juta. Lalu masuk ke bagian beban bunga, kita isi 10 juta. Laba sebelum pajak penghasilan, laba operasi yang dianggarkan dikurang dengan beban bunga 10 juta, hasilnya adalah 1.820 juta. Lalu kita masukkan perkiraan beban pajak penghasilan, yaitu 25%, sama dengan laba sebelum pajak penghasilan dikali dengan perkiraan beban pajak penghasilan, yaitu 455 juta. Lalu laba bersih yang dianggarkan, laba sebelum pajak penghasilan dikurang dengan perkiraan beban pajak penghasilan 455 juta tadi. Lalu hasilnya ialah 1.365 juta rupiah. Oke, Demikian hasil dari video saya tentang laporan anggaran laba rugi. Apabila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.